Kalau gue bisa balik lagi ke umur 13 tahun dengan beberapa perspektif, experience, dan juga knowledge yang gue dapatkan sekarang, ini adalah beberapa prinsip-prinsip, advice, dan juga rutinitas-rutinitas yang akan gue tanamkan ke dalam diri gue ketika gue berada di umur 13 tahun supaya kehidupan gue itu bisa jauh lebih terarah, terstruktur, dan gak mencong-mencong gitu jalannya gitu. Advice pertama itu jangan terlalu memfokuskan diri gue dan memprioritaskan tentang yang namanya wanita. Gue tahu bro, gue bisa relate. Salah satu kelemahan terbesar anak laki-laki zaman sekarang termasuk gue dulu itu gak jauh dari yang namanya seorang perempuan. Dan ya catching feeling, lu suka sama cewek, lu punya perasaan sama cewek, itu adalah salah satu hal yang wajar dan gak boleh lu tekan gitu. Karena ya pada dasarnya itu salah satu hal yang sangat manusiawi gitu. Itu bukti bahwa lu itu adalah salah satu orang yang normal. Kan gak mungkin lu suka sama hewan gitu, lu suka sama ayam kan mungkin. Ini kesalahan fatal, kesalahan brutal yang gue lakukan dan kebanyakan teman-teman gue lakukan itu terlalu menginvestasikan banyak perasaan, tenaga, pemikiran, atau bahkan duit ke dalam cewek yang ini yang gak ngejamin sama diri lu gitu. Karena percaya sama gue bro, ketika lu menjalani kehidupan akademis, entah itu SMP, SMA, atau perkuliahan, semua hal itu cuma fase. Semua hal itu kayak serba mengalir aja gitu. Teman yang lu temui itu bakal punya jalannya masing-masing at the end of the day. Dan maksudnya di sini dengan lu terlalu memprioritaskan terhadap satu cewek yang gak bisa ngejamin lu, yang gak bisa ngejamin becoming your future wife, itu ibarat lu ngelamar ke dalam suatu perusahaan, lu dikasih berbagai macam jenis tugas, tapi lu tahu gitu at the end of the day lu gak bakal digaji gitu. Lu bayangin sudah effort capek-capek untuk menyelesaikan tanggung jawab lu, pekerjaan lu, tapi ketika lu sudah nyelesain pekerjaan lu gak digaji gitu. Itu ibarat lu ngejar cewek di masa-masa akademis. Dan ini alasan terbesar kenapa kalian gak boleh ngeprioritasin cewek sebagai prioritas utama ketika kalian masih muda. Itu adalah karena ya kalian punya value yang masih rendah gitu. Karena di masa-masa muda itu adalah salah satu fase yang sangat krusial untuk kalian ngedevelop, membangun diri kalian dari aspek manapun, dari segi fisik kalian, pemikiran kalian, perspektif, emosional, dan gak kalah penting lagi itu dari segi finansial. Karena gue banyak banget ngeliat dinamika cowok-cowok loyo, cowok-cowok letoy gitu yang kerjanya cuma memprioritaskan afeksi terhadap si cewek gitu. Padahal kalau kita ngelihat si cowok ini gak punya value apapun yang dia bisa banggakan gitu. Jadi mereka cuma sekedar mengandalkan cewek ini sebagai salah satu prioritas utamanya. Dan ya ketika lu terlalu mengandalkan cewek sebagai prioritas utama, lu bakal lupa bahwa ada salah satu hal yang lebih penting dibandingin cewek cuy, yaitu diri lu sendiri, yaitu purpose lu, value lu, dan juga ambition lu. Karena kalau kita berbicara mengenai perempuan, woman is long term game, not short term game. Kalau terlalu memprioritaskan cewek di masa-masa akademis, di masa-masa SMP, SMA, percaya sama gue coy, itu cuma fase. Semua orang yang ada di dalam lingkungan akademis lu itu mereka sedang mencari jati dirinya. Dan ya karena mereka sedang mencari jati dirinya, artinya mereka nggak akan mungkin bisa commit sama relationship yang bener-bener commit gitu. Karena menurut gue itu cuma childish love, bukan love yang ini bener-bener dewasa lah gitu. Ya kalau lu cinta sama seseorang yang bener-bener cinta, let's say lu berdua itu udah cocok ya, itu pasti nggak jauh-jauh lu harus ngomong sama orang tuanya lu, itu pasti lu nggak jauh-jauh harus ketemu keluarganya. Kan karena kebanyakan anak muda zaman sekarang itu terlalu berpuas diri gitu. Ketika mereka sudah ngobrol sama cewek, ketika mereka sudah dekat sama cewek, mereka mempunyai realita yang terdistorsi bahwa mereka sudah dapat ceweknya, padahal realitanya mereka belum sama sekali gitu. Kalau kalian masih needy tentang yang namanya cewek, coba kalian visualisasikan di mana kalian berada di suatu tempat dan di situ ada orang tuanya, ada keluarganya, dan juga ada teman-teman. Apakah relasi hubungan si cewek ini bakal bangga ngelihat diri lu sebagai cowoknya? Dan kalau jawabannya belum, then get to fucking work gitu. Karena lu masih muda cuy, rasa needy lu, rasa pengen haus afeksi lu itu bakal terobati dengan satu hal, yaitu ambition dan juga purpose lu. Ya kalau kita berbicara masalah cewek itu nggak cuma satu di dalam kehidupan cuy. Ya laki-laki letoy, mereka tuh punya yang namanya scarcity mindset, dimana mereka berpikir bahwa cewek yang mereka temui di dalam lingkungan sekolah itu adalah salah satu cewek-cewek yang sangat berharga, itu ibarat ikan elas lah gitu. Padahal nyatanya kalau lu udah masuk ke dalam lingkungan kuliah, lu bakal sadar coy, banyak banget ikan di lautan di luar sana. Dan ya maksudnya di sini banyak banget ikan lautan di luar sana, ya bukan berarti mendapatkan cewek ini ada salah satu hal yang sangat-sangat desperate, yang sangat-sangat sulit gitu. Bahkan based on my experience, saya ketika gue di masa SMA, dimana gue tuh punya mindset scarcity bahwa cewek itu adalah salah satu makhluk yang langka, gue di masa kuliah malah mendapatkan yang namanya paralysis by analysis coy, dimana gue mempunyai kelumpuhan dalam memilih cewek gitu. Gue bingung di sini karena gue nggak bisa menemukan seseorang yang cocok. Akhirnya gue jauh lebih memprioritaskan purpose dan mission gue. Ya even though lu sekarang punya need yang sangat kuat untuk ngedapetin cewek, lu punya fear of missing out yang sangat kuat, coba lu visualisasikan, lu bayangin, lu pakai imajinasi lu. Ketika lu sudah dapetin cewek yang lu mau, apa yang lu bakal lakuin? Apakah lu cuman sorry to say ngincer afeksinya, ngincer mesra-mesraan, cinta-cintaannya, lu ngincer ngedating sana sini dan segala macam? Apa sih yang lu incer tuh? Dan ketika lu sudah dapat apa yang lu pengen kan, terus next levelnya lu mau kemana gitu? Misalkan lu udah dapatkan apa yang lu pengen, kalau lu pengen dapetin cewek, terus udah lu ngapain? Apakah kerjaan lu itu cuma ngechat cewek 24 jam? Apakah kerjaan lu itu cuma let's say ngedate 24 jam setiap hari? Kan gak mungkin coy. Bahkan ya si cewek ini pasti bakal lost interest ketika lu banyak meluangkan waktu terhadap dirinya sendiri. Jadi pentingnya di sini lu harus punya sesuatu hal yang lu harus kerjakan itu. Karena kebanyakan cowok-cowok itu terlalu
visualisasikan dalam ranah positif. Dan ya maksudnya dalam ranah positif di sini tuh terlalu mengandalkan imajinasi sampah mereka dibandingin mereka ngelihat realita aslinya, mereka ngelihat realita nyatanya gitu. Ya even though lu sudah dapet cewek dan lu berpikir bahwa ini semacam sinetron yang kerjanya itu cuma mesra-mesraan tiap hari, yang kerjanya itu jalan ngedate bareng tiap hari, at the end lu bakal ngerasa hampa cuy, at the end lu bakal ngerasa kosong karena untuk memenuhi jati diri lu itu nggak cuma sekedar didapatkan dengan cewek, tapi itu dengan yang namanya purpose. Dan ya gua akan bahas itu. Lu harus tanam prinsip dan framing bahwa gua akan ngedapetin cewek ketika gua sudah layak untuk mendapatkannya, bukan karena gua ngedapetin cewek karena gua pengen. Maksudnya di sini ketika lu pengen cewek, lu nggak akan sadar sama diri lu sendiri. Sedangkan kalau lu ngerasa sudah layak untuk ngedapetin cewek, artinya lu itu sudah menjadi sesuai yang jauh lebih better dibandingin sebelumnya lah gitu. Maksudnya nggak ada tuh yang namanya mulai dari nol tuh bullshit coy. Nggak ada tuh cewek yang mau mulai dari nol, karena pada nyatanya realita fakta pahitnya ya ketika gua ngedenger teman-teman cewek gua tuh ngomong ketika ya let's say berdiskusi bareng tentang cowok, ya cewek tuh nggak ada yang mau dimulai dari nol coy. Jadi lu harus bisa ngebangun value lu sendiri, lu harus bisa ngebangun branding lu dengan cara apa? Dengan cara ya focus on yourself, work on yourself dulu lah. Jadi cewek itu ibarat sebuah prize, sebuah hadiah yang lu dapatkan ketika lu sudah melawan kerja keras lu. Jadi dinamikanya jangan kebalik tuh, bukan berarti lu dapetin hadiahnya dulu terus lu kerja keras ya, jangan. Itulah lu nggak bakal bisa fokus kalau lu udah dapetin hadiahnya. Ya intinya lu harus sabar, lu bisa set deadline sekitaran umur 25-24 tahun. Dan ya gue tahu itu waktu yang sangat lama. Lu bisa meningkatkan level lu terlebih dahulu, tingkatkan karakter lu sehingga lu bisa ngedapetin cewek yang ini juga high value woman juga gitu. Lu nggak mungkin pengen nge-attract cewek yang ini let's say levelnya di bawah lu gitu. Dan ya fakta brutalnya lu mungkin masih di dalam karakter level yang masih sangat rendah, lu belum punya apapun yang lu bisa banggakan. Dan ya itu adalah salah satu hal yang baik, karena dengan lu sadar lu bakal jauh lebih bikin progres daripada teman-teman lu yang ini hanya memfokuskan ke dalam relationship. Mikir pakai otak, jangan mikir pakai hawa nafsu lu atau penis. Kedua, gua akan menanamkan prinsip seek knowledge everywhere. Gua akan ngeset dan membiasakan rutinitas gua untuk membaca. Ya dengan lu membiasakan diri lu membaca, dengan lu membiasakan attention span lu untuk menyerap informasi berupa kalimat, berupa teks, semua hal yang lu jalani di dalam kehidupan kuliah itu jauh lebih mudah gitu. Karena kalau kita melihat data ya ini sayang banget gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh punya keterampilan dan minat membaca yang sangat-sangat rendah gitu. Padahal kalau bisa menyerap informasi secara dalam membaca, enggak cuma sekedar membaca kalimat tapi memahami konteks secara dalam suatu kalimat, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lu bisa membuka perspektif dan juga membuat kerangka berpikir lu tuh berjalan. Dan yang konteks media pembelajaran gua itu enggak cuma sekedar di buku atau di sekedar dalam lingkungan akademis. Bahkan podcast itu bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran lu yang ini jauh lebih fun gitu, yang jauh lebih senang. Karena ada dosen gue sempat mengatakan bahwa apa yang kita pelajari di dalam lingkungan akademis, nah tuh di perkuliahan so, itu cuma 30% ya. Selebihnya lu bisa menemukan berbagai macam jenis informasi di internet dan juga di perpustakaan gitu. Kalau lu pikir-pikir sendiri dan tarik ke masa lalu, mencari informasi itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat terbatas ya. Cuman orang-orang privilege, orang-orang kaya yang bisa mengakses informasi jauh lebih besar dibandingin masyarakat-masyarakat lainnya. Sedangkan sekarang dengan adanya digital landscape yang jauh lebih luas, yang let's say semuanya rata, kalau lu punya internet berarti lu punya kuasa dalam mengakses informasi, semuanya itu bisa meratakan gitu. Karena menurut opini gua, kalau kita pikir secara jangka panjang ya, semua ilmu pengetahuan yang lu dapatkan di dalam lingkungan akademis itu bener-bener nggak cukup gitu. Lu harus tetap belajar dalam mendalami keterampilan yang masih relevan di masa depan, karena lu tahu sendiri kan ada pekerjaan yang digantikan oleh AI dan segala macamnya lagi. Dan ya lu harus bisa fleksibel dan juga beradaptasi untuk mempelajari sesuatu hal secara jangka panjang. Jadi ada istilahnya yang namanya continuous learning gitu, dimana lu mempelajari sesuatu hal secara berkelanjutan. Ya bener, lu sekarang udah lulus kuliah atau lu sekarang nggak kuliah, nganggur dan segala macam, ya at least lu masih memberikan otak lu tuh semacam asupan lah gitu. Karena ketika kita menjalani kehidupan, nggak ada yang namanya playbook, nggak ada yang namanya guidebook dalam menjalani kehidupan ini. Jadi lu harus bisa membentuk kerangka berpikir, framework, dan juga perspektif lu dalam menjalani kehidupan lah gitu. Karena pada dasarnya semua orang itu punya jalannya masing-masing. Jadi ya lu gak bisa hanya sekedar ngikut orang doang gitu dalam menjalani kehidupan. Maka pentingnya lu harus membaca. Dan ya gue akan ngeset rutinitas untuk membaca buku setiap hari. Gue usahain, dan ya bukunya ini intinya buku non-fiksi, jangan buku fiksi novel. Ini gak ada benefitnya sama sekali. For my opinion, untuk perkembangan diri lu, ya lu harus punya hasrat yang sangat-sangat kuat lah gitu. Kalau bahasa kasar ya gue analogikan, lu itu sange, tapi sangenya tuh lu mencari ilmu pengetahuan lah gitu. Nah gue jamin ketika lu sudah punya hasrat yang sangat kuat, semua hal yang ada dalam kehidupan ini lu bakal ngerasa lu itu udah tahu gitu. Lu
lu punya framework gambaran yang jelas karena lu sudah membiasakan diri lu untuk membaca. Yang ketiga, memprioritaskan physical strength. Salah satu struggle kebanyakan orang itu pasti nggak jauh dari yang namanya kesehatan mental. Karena ketika lu punya kesehatan mental yang baik, lu punya kejernihan mental dalam menjalani kehidupan. Dan gimana cara lu bisa mendapatkan kejernihan mental? Lu harus bisa memprioritaskan kesehatan fisik lu terlebih dahulu. Ya intinya fisik lu nih diibaratkan sebuah pedang, dan gimana cara lu bisa menajamkan pedang tersebut? Ya lu harus mengasah pedang tersebut. Dan ini artinya lu harus bisa mengasah fisik lu dari berbagai macam jenis aspek. Ya kalau gue bisa balik lagi ke umur 13 tahun, pertama gue bakal nge-gym membership, gue bakal membership di gym, gue bakal mempelajari form-formnya. Kedua, gue bakal melakukan cardio seperti lari atau juga renang. Karena ketika lu sudah membiasakan diri lu untuk nge-push to limit secara fisik, entah itu lari, lu nge-gym, apapun itu jenisnya, lu bakal jauh lebih punya kejernihan mental dalam mempelajari sesuatu hal gitu. Dan ini udah gue alami sendiri. Intinya dengan lu memprioritaskan fisik lu secara disiplin dari aspek apapun itu, ini akan memberikan domino efek yang sangat-sangat besar terhadap produktivitas lu. Dan ini udah gue alami sendiri. Jadi mulailah prioritaskan fisik lu. Selanjutnya, stay away from fake pleasure. Kalau gue bisa balik lagi ke umur 13 tahun dan gue punya dua opsi antara gue menjalani kehidupan dengan having fun atau fulfill, gue bakal jauh lebih memilih kehidupan yang fulfill atau terisi gitu. Kalau kita berbicara fake pleasure atau kenikmatan palsu, itu adalah salah satu kenikmatan yang ini konteksnya ini bikin lu nikmat, tapi at the future ini akan menjatuhkan vibrational energi lu ketika lo melakukan hal tersebut. Karena kalau kita berbicara kesenangan itu sifatnya temporary, itu cuman sekedar emosi gitu. Dan ya bukan berarti lo di sini nggak boleh having fun, bukan berarti lo di sini nggak boleh bersosialisasi, lo ya having fun aja gitu. Tapi kesalahan terbesar kebanyakan orang, mereka terlalu nge-attach, mereka terlalu mengandalkan having fun sebagai salah satu hal yang membuat mereka terisi gitu. Padahal kalau kita lihat nyatanya itu nggak jauh dari yang namanya purpose yang akan gue bahas nanti. Jadi sebagian besar orang itu banyak banget terjebak dalam kenikmatan palsu sehingga mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, entah itu dari segi pornografi yang paling sering, entah dari segi pornografi, narkoba, terus mereka overdosis dopamin, di mana mereka memanggang dopamin mereka dengan cara ya let's say main video game scrolling dan segala macam. Dan lu bisa meminimalisir kenikmatan yang palsu ini secara visual, berjam, lu bakal jauh lebih bisa menyehatkan dopamin lu. Dan ketika lu bisa menyehatkan dopamin lu, semua pekerjaan, aktivitas, rutinitas yang lu lakukan ini jauh lebih fulfill gitu. Karena ketika seseorang itu punya dopamin yang sangat-sangat sampah, mereka nggak akan bisa menemukan semacam kepuasan lagi dalam menjalani kehidupan lah gitu. Ini lu bisa ngerasain sendiri kan, ketika seseorang itu punya kecanduan yang edik yang sangat besar terhadap pornografi, let's say dia 3-4 kali ejakulasi, lu bakal bisa ngeliat sendiri bahwa kenikmatan tersebut malah membawa malapetaka ke dalam kesehatan mentalnya dan juga inner self dari dia gitu. Dan hal ini akan bisa menganggang dopaminnya dan memanipulasi otaknya bahwa ini adalah salah satu kenikmatan dan kesenangan yang bisa dia dapatkan dibandingkan kenikmatan natural alami lainnya gitu, entah dari segi olahraga dan segala macam. Intinya lo harus bisa nge-reframe kenikmatan akan membawa kalian ke dalam kesakitan akan membawa kalian kepada kenikmatan. Kalau gue bisa kaitkan konteks kalimat kesakitan akan membawa kalian kepada kenikmatan, jadi ada yang namanya runner high gitu, dimana ketika seseorang itu sudah melakukan kerja keras kardio dengan cara mereka lari beberapa kilometer, mereka akan mendapatkan semacam dopamin, kenikmatan dan pleasure karena mereka sudah melakukan pekerjaan mereka. Dan ya itu adalah alasan terbesar kenapa lo harus bisa menemukan addiction lo. Dan ya menemukan addiction di sini, lo harus bisa membuat diri lo tuh kecanduan untuk melakukan aktivitas fisik. Karena kenapa? Kata aktivitas fisik itu membawa kenikmatan, tapi mendapatkan kenikmatannya ketika lo sudah melakukan yang namanya rasa sakit tersebut. Terakhir yang sangat-sangat krusial itu adalah discover your life task. Jadi beberapa hari yang lalu gue baru membaca buku tentang yang namanya Mastery by Robert Greene. Jadi buku ini menjelaskan tentang yang namanya seluk-beluk dan elemen dari yang namanya purpose. Ketika kalian mendengar kalimat purpose maksudnya di sini itu bukan dari segi konteks agama. Ketika kalian mendengar kalimat purpose hidup, tujuan hidup, itu mengarah ke yang namanya mastery. Mastery artinya di sini kita sebagai besar manusia itu punya intelektualitasnya masing-masing dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang gak intelek dalam matematika, gak intelek dalam logika, tapi dia pintar dalam bermain musik. Ada orang yang gak pintar main musik, gak pintar matematika, tapi dia jago olahraga, tapi dia atletis. Ada orang yang gak jago berenang, tapi dia jago dalam membaca koordinat. Nah, jadi intinya kita sebagai manusia itu punya intelektual dominannya masing-masing. Dan salah satu tantangan terbesar untuk menemukan intelektual dominan kita itu gak jauh dari yang namanya effort. Itu nggak jauh dari yang namanya waktu. Mastery maksudnya di sini, at the end of the day, ketika lo menjalani proses dewasaan, ketika lo sudah lulus dari lingkungan akademis, pasti lo akan mengalami namanya proses jenjang karir. Dan ya proses jenjang karir ini adalah salah satu hal yang sangat krusial dan nggak boleh diremehkan. Ketika lo masuk ke dalam jenjang karir, pasti lo harus mempunyai sesuatu hal yang lo harus spesialisasi gitu. Ketika lo bisa menemukan bidang apa, field apa yang lo pengen kuasai, dan
ini sangat connect ke dalam interest terhadap diri lo, maka kita bisa ibaratkan itu adalah sebuah life test lo. Kalau gue bisa jelasin dengan biografis, pasti kalian sudah nggak asing dengan yang namanya Leonardo da Vinci. Dan ya spesialisasi Leonardo da Vinci itu apa? Pasti nggak jauh dari yang namanya melukis. Dan bagaimana dia bisa jago melukis, yaitu adalah dengan cara praktis, dengan cara latihan. Dan bagaimana dia bisa melukis hal tersebut secara detail, bagaimana dia bisa melatih hal tersebut secara terus menerus tanpa ada rasa letih, tanpa dia berhenti, itu nggak jauh dari yang namanya desire, interest mereka. Jadi kita sebagai manusia itu punya desire, interest yang sangat kuat terhadap sesuatu hal, terhadap sesuatu bidang ketika kita masih kecil, tapi ketika kita masuk ke dalam masa pubertas, hal ini terdistorsi dengan yang namanya lingkungan akademis gitu. Jadi kita memfokuskan ke dalam lingkungan akademis sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Kita harus bisa menemukan energi yang terkonsentrasi ke dalam sesuatu hal, ke dalam suatu bidang. Gue yakin lu itu semua pasti punya dominan intelektualnya di dalam suatu aspek, apapun itu, mental tuh dari segi kreativitas, atau bahkan psikologi dan segala macam. Jadi life test kalau kita petakan ini berkaitan erat dengan karir lo, terus value dan interest lo terhadap sesuatu hal dan juga dari bidang yang lo pengen kuasai. Sekian dari gue, Kibung Rubik.